memantapkan pemahaman kita tentang 3i Networks itu sendiri. Ini adalah bisnis yang memang sedang booming dan bisa memberikan solusi bagi banyak orang yang saat-saat ini baru mulai melek ya untuk mencari penghasilan tambahan, dan mereka mulai paham bahwa betul juga ya kalau misalkan mulai membangun bisnis ya di saat semuanya mapan, di saat semuanya tidak bisa diprediksi, ketika terjadi sesuatu yang tiba-tiba gitu yang membuat kita tidak bisa bekerja lagi ya, pensiun itu bisa terjadi kapan saja teman-teman ini semua. Jadi ketika terjadi seperti ini, untuk sementara semuanya dipensiunkan di rumah, dipensiunkan hanya sesaat, tapi itu pun ya katakanlah ini masa trial Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan kita melihat teman-teman di rumah yang belum menjalankan bisnis dan mereka teriak-teriak, wah kapan mulainya, dan mulai keadaan normal kembali dan bisa mendapatkan penghasilan dan bekerja seperti biasa, itu sesuatu yang memang kita harus antipasi jauh-jauh hari. Beruntung kita sudah mengenal bisnis yang luar biasa ini, sehingga butuh sedikit adaptasi sehingga kita bisa tetap survive. Nah, siang ini kita akan mendengarkan testimoni dari Makassar. Seorang ibu rumah tangga yang dengan semangat yang begitu luar biasa ya, beliau sempat menjalankan bisnis ini, di tengah jalan sempat kehilangan orang yang paling dicintainya yaitu sang suami, dan sempat down ya. Bahkan ibu ini juga berkata dulu itu sangat pemalu sekali di video-video sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah tahu ketika mau prospek orang pasti asam lambungnya naik dan penyakit apapun tiba-tiba kumat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saat ini beliau, nanti dengarkan cara dia berbicara, sudah menjadi leader dan wanita yang menginspirasi banyak orang. Langsung saja dari mungkin ada slide-nya Pak Sandy. Ya, sudah tidak asing lagi Ibu Serafina Faihu dari Makassar ya, seorang platinum agensi wanita ya. Untuk mencapai jenjang karir platinum itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu berjuang menuju bronze saja begitu sulit ya, apalagi mencapai platinum ya, dengan keterbatasan ya, seorang ibu rumah tangga yang mengurusi 2 anak saat ini ya, tapi sudah mampu survive, dan walaupun sang suami tidak ada lagi, tapi mereka tercukupi kebutuhannya dan mereka bisa bermanfaat, melakukan hal yang bisa mereka lakukan selama ini kepada banyak orang. Selamat siang Bu Serafina. Bu Esther, dan selamat siang semua teman-teman mitra 3i Network. Luar biasa, gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, luar biasa. Baik, dengan 3i selalu terasa syukur tidak berhenti, syukur luar biasa. Ya, Bu Serafina, gimana rasanya kalau di sekarang semuanya dirumahkan? Gimana rasanya Bu? Apakah Ibu merasa kayaknya, aduh, nggak banget gitu, atau mungkin Ibu sebaliknya, ya udah, memang setiap hari juga di rumah gitu kan ya? Gimana pengalaman Ibu selama dirumahkan ya, selama oleh pemerintah dengan kondisi seperti ini, tidak bisa bekerja dan lain-lain sebagainya? Mungkin sedikit berbagi pengalaman Bu sebelum saya akan tanyakan tentang perjalanan bisnis Ibu. Silakan. Oke, baik Bu Esther. Saat ini sudah hampir masuk minggu ketiga untuk disuruh tinggal di rumah. Saya sangat bersyukur saat ini saya sudah disuruh tinggal di rumah, dalam keadaan saya sudah di 3i Network. Dulu memang saya di rumah, tidak pernah kemana-mana, paling jemput antara anak sekolah. Hal itu saya lakukan juga bertahun-tahun malah belasan tahun. Tetapi kurang lebih sudah hampir 6 tahun ini kegiatan saya di 3i Network membuat saya tidak pernah ada di rumah. Hampir setiap hari tidak pernah alpa keluar dari rumah. Hari ini saya disuruh stay di rumah. Wah, bagi saya ini seperti hal yang sulit. Hal yang sangat sulit. Saya katakan tadi saya buat status di teman-teman yang saya kirim, saya bilang apa yang harus dilakukan saat sekarang ini. Saya bilang hal ini yang saya lakukan ini luar biasa banget dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang kemarin setelah saya jalankan 3i Network. Kita
keluar sesuka hati kita, tapi hari ini kita disuruh stay di rumah dan tidak bisa ngapa-ngapain. Memang ada Zoom, ada media sosial yang kita bisa lakukan, tapi rasanya karena mungkin saya seorang ibu rumah tangga yang gaptek, tidak terlalu canggih, tidak terlalu hebat di sistem online, maka saya sedikit kesulitan sebenarnya setelah kita disuruh tinggal di rumah. Tapi saya sangat bersyukur. Kenapa? Saat saya disuruh tinggal di rumah, saya masih bisa punya penghasilan. Ini yang paling penting dengan 3i Network. Keren banget Bu Serafina ya. Nah Ibu, jadi Ibu udah nggak kaget lagi ya, walaupun di rumah mau sampai kapanpun ya, tetap bersyukur bisnis ini masih bisa kita jalankan ya, sebisa mungkin dari rumah, dan juga punya waktu yang lebih berkualitas dengan anak-anak, bisa beribadah, bisa berbisnis, dan juga melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat di rumah. Oke, baik. Bu Vina, bagaimana sih cerita perjalanan Bu Vina sukses di 3i Networks ini, perjalanannya sampai ke platinum ya. Sekarang Bu Serafina udah nggak ini lagi, asam lambungnya udah sembuh ya, setelah sudah mengalami proses. Asam lambung udah hilang. Rasa-rasanya justru kalau tidak presentasi, tidak prospek, justru itu asam lambung saya jadi naik nih. Ya Bu Esther, ya memang bisnis ini bagi saya yang pertama kali memulai dan tidak punya pengalaman sama sekali di bisnis network, ini sesuatu hal yang sulit. Sesuatu hal yang sulit yang kita kerjakan, membuat kita punya pikiran jadi seperti tidak bisa berpikir, dan apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus lakukan. Apalagi saat pertama-pertama saya jalankan bisnis ini, jujur belum ada cerita leader yang punya penghasilan, belum ada cerita sukses yang bisa dinonton di YouTube. Jadi kalau mau ceritakan sukses di bisnis ini di 2014 kemarin, itu sama saja dengan kita omong kosong. Karena belum ada leader yang punya penghasilan yang luar biasa di bisnis ini. Jadi saya waktu itu memang sangat sulit, kesulitan mana background saya sebagai ibu rumah tangga, di mana saya memang bukan marketing, sehingga saya sangat kesulitan untuk ketemu orang, bicara, ilmu juga pas-pasan, ngomong pun terbata-bata. Jadi sulitlah, sangat-sangat sulit di bulan pertama, bulan kedua saya rasa. Tetapi satu kali saya mengikuti training yang diadakan oleh leader di Makassar waktu itu, saat itu baru terbuka pikiran saya, baru semangat saya mulai ada. Nah, buat teman-teman sebenarnya yang benar-benar mau menjalankan bisnis ini, yang paling pertama, yang paling baik yang saya lakukan itu adalah mengikuti training yang diadakan oleh leader, baik training secara offline, baik juga training secara online. Itu paling penting. Makanya, sorry tadi saya tidak ada kerjaan di rumah, jadi saya pengen lihat wajah-wajah leader-leader di Zoom, maka saya menunggu di ruangan Zoom, langsung ditangkap sama Bu Sari untuk jadi testimoni siang ini. Ya, gitu. Harus siap sedia dong Bu. Ya, nah Ibu Bu Serafina, kita ngomong-ngomong tentang kondisi saat ini ya, sudah mapan juga Bu Serafina. Bagaimana langkah-langkah praktis mungkin buat wanita-wanita ya, ibu-ibu rumah tangga sekarang baru mulai terbuka matanya bahwa penting sebenarnya punya penghasilan tambahan, apalagi sudah ada begitu banyak bisnis yang saat ini yang begitu simpelnya bisa mereka kerjakan ya, dengan menggunakan media, dengan hanya menggunakan media sosial, dan juga apa yang mereka mampu lakukan itu pun mereka mulai menyadari itu. Nah, tapi mereka begitu bergabung masih bingung apa yang harus mereka kerjakan. Nah, mungkin Ibu Serafina bisa membagikan sedikit tips sukses ya, yang yang sering Ibu lakukan, yang bisa juga diduplikasi oleh wanita-wanita Indonesia yang sedang menonton. Oke, Bu Esther. Kalau saya pribadi ketemu sama ibu rumah tangga yang pada dasarnya sama dengan background saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan. Karena semua ibu rumah tangga itu rasanya sama aja memiliki kekurangan, memiliki ketidakmampuan. Hanya sebagian ibu-ibu yang PDOD, yang percaya diri overdosis, kendati dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Banyak loh ibu-ibu rumah tangga yang yang BPJS,
yang budget pas-pasan, jiwa sosialita, ada komentar di Facebook, nah statusnya luar biasa di Facebook. Tapi kalau disuruh untuk beriklan, untuk berpromosi tentang jualannya di online, mereka kadang-kadang tidak suka atau mereka tidak tahu bagaimana caranya. Saya pribadi untuk di sistem online tidak terlalu punya pengalaman. Saya hanya bisa mengcopy paste kata-kata dari leader-leader hebat 3i Network, dari link-link yang sudah diberikan oleh manajemen CAR untuk bisa kita lihat di Twitter, di IG 3i Network. Maka hanya itu yang bisa saya copy-copy, itu pun juga sudah sangat membantu. Jadi sekarang kalau ibu-ibu rumah tangga untuk menjalankan bisnis ini, saat ini juga kita di rumah tidak bisa, saya bisa mengajarin secara offline tatapan, ya sekarang ini sudah ada media seperti saat ini, seperti Zoom, Live FB, seperti video-video di YouTube. Cukup kita kirimkan linknya, suruh nonton, mereka lama-lama akan paham. Setelah mereka nonton, saya biasanya akan mengkontak lagi mereka dan menanyakan apa komentarnya, apa yang belum dipahami, apa yang belum dia rasa pas dengan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam video tersebut. Saat ini untuk sementara itu yang saya lakukan. Dan buat ibu-ibu yang sekarang ini, saat ini bukan cuma ibu-ibu saja yang merasa kesulitan nantinya. Kenapa? Ya banyak orang yang pekerjaannya sudah sangat sulit nantinya setelah mudah-mudahan badai corona ini berlalu dengan cepat. Tapi sebagian orang usahanya, kerjaannya, ya saya rasa pilihan 3i Network ini juga sangat luar biasa. Karena saat ini memang saya ada di rumah, tidak pergi prospek, tidak presentasi, beberapa kegiatan BOP besar, seminar-seminar besar juga saya batalkan karena virus ini. Tapi secara finansial, secara income, dengan 3i Network, saya masih bisa punya penghasilan yang cukup buat menghidupi anak-anak, buat kebutuhan kehidupan keluarga saya juga sangat-sangat cukup saat ini. Jadi kalau tinggal saya tanya sama ibu-ibu yang nonton live Zoom atau live EBIS yang ini, mau enggak hari ini kita kerjakan 3i Network bersama-sama, bersama leader Anda, bersama sponsor leader Anda. Dan suatu saat kita bisa loh tinggal di rumah, tidak ngapa-ngapain, tapi kita bisa punya penghasilan, kita masih bisa menjalankan sebagaimana kita sebagai orang tua untuk melengkapi, untuk mencukupi kehidupan putra-putri kita. Di saat mungkin suami juga tidak bisa menghasilkan secara maksimal, kita masih bisa membantu. Luar biasa kan dengan 3i Network kita bisa punya penghasilan, punya karir lah saya bilang di lewat perusahaan ini, lewat CAR. Seperti itu Bu Esther. Ya, baik Bu Vina. Jadi dari penekanan ini yang penting kalau ibu-ibu ya khususnya ya buat ibu-ibu yang ingin berbisnis tentunya banyak bertanya ya, belajar karena belum punya pengalaman ya belajar sama leader-leader. Nah, satu kata yang tadi saya garis bawahi dari kisah dari Bu Vina adalah kerja tim bersama-sama. Nah, karena di sini kita kerjanya nggak sendirian dan juga tinggal copy paste ya Bu ya. Apa yang mungkin leader kita mengamati leader-leader yang aktif, kita tinggal mengikuti mereka. Nah, bentuk kerjasama tim ini yang seperti apa yang bisa mungkin bisa dijelaskan sehingga mudah dipahami ya. Karena banyak yang bilang, oh ya udah kerjasama, tapi kan cuma sekedar begitu aja Bu, sehingga akhirnya banyak juga yang gagal. Gitu. Nah, kerjasama yang dimaksud ini mungkin lebih ditekankan seperti apa, Bu? Bentuknya. Kalau saya pribadi sebagai saya melihat dari sisi saya sebagai leader, saya bisa menilai, saya bisa melihat mitra, nasabah di grup saya yang kita bisa kerjasama. Jadi, pada dasarnya saya punya prinsip. Kalau saya menolong atau saya memberikan motivasi, saya memberikan support, membantu salah satu grup itu, salah satu leader misalnya, tapi kalau dianya sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa action, tidak bisa mau maju, harus didorong terus, ya bagi saya tidak bisa mendorong mobil mogok. Artinya, selain leader mau membantu, selain kerja tim itu tidak bisa leader aja yang harus bekerja membantu mitra, tapi dari sisi mitra-mitra kita yang baru, mereka juga punya andil, mereka juga harus betul-betul punya semangat
minimal untuk nasabah baru yang baru di closing nih, apa sih dia yang harus dia kerjakan? Minimal dia bisa mengumpulkan tetangganya, saudaranya, untuk bisa dipanggilkan leader kita untuk datang home meeting di tempat itu. Nah, saat home meeting itu dia harus belajar. Dia harus benar-benar belajar supaya dia hal itu juga bisa dia lakukan di kemudian hari. Ini yang paling penting. Nasabah baru, mitra baru kita itu memang harus betul-betul belajar, karena apapun yang kita lakukan kalau kita tidak pelajari, pasti kita tidak tahu apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus saya buat besok. Tapi kalau kita belajar, kita bisa bertanya sama leader-leader yang bisa memberikan petunjuk-petunjuk, tentu pasti semua pasti bisa. Tidak ada sih yang tidak bisa, karena saya pribadi orang yang tidak bisa sama sekali ya saat ini bisa. Makanya tidak ada kata tidak bisa, semua pasti bisa. Yang penting mau melakukan hal ini. Ya, baik Bu. Intinya kembali kepada diri sendiri ya, ketika leadernya ajak kerjasama, kita juga harus seperti gayung bersambut ya Bu ya, jangan sampai didorong-dorong sekali, 2 kali didorong, mogok terus, ya udah berarti untuk kita leader juga kita punya pilihan, lebih baik kita fokus kepada yang mau saja, yang anteng, yang mau kerjasama. Kalau yang tidak, ya sudah, karena prinsipnya bahwa di bisnis ini kita harus pegang golden rule-nya, yaitu adalah ini adalah bisnis saya, bukan bisnis orang lain atau upline. Ya sukses ya kalau di syukur-syukur ya ada upline yang mau bantu. Nah itu sudah bagus sekali, daripada dulu waktu saya memulai bisnis ini juga kondisinya seperti Bu Vina ya. Upline leader juga udah jauh banget, saya juga kesulitan mau cari siapa gitu, dan upline saya sampai sehari ini juga nggak jalan. Tapi dengan beruntung ada terkoneksi dengan leader-leader yang aktif ya di atas saya cari, dan akhirnya bisa bekerja sama, bersinergi dan berproses bersama. Baik Bu Serafina, bagaimana kisah, mungkin ini hanya sepintas saja ya, karena banyak juga yang masih baru-baru ya nonton, dan mereka juga penasaran Bu, bagaimana kisah waktu ketika ditinggal oleh sang suami ya, bagaimana Ibu berjuang sampai hari ini menjadi seorang platinum, tapi tentunya dengan sudah terobati jiwanya, hatinya sudah kuat, sudah lebih ikhlas, sudah lebih rela, jadi udah nggak meneteskan air mata, tapi dengan bangga gitu ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya ini yang menjadi poin utama dari kalau untuk Bu Vina, momen ini tidak bisa di skip begitu saja, tapi akan tetap dihidupkan ya, akan tetap dihidupkan kembali. Silakan Bu. Oke, Bu Esther. Wah, sebenarnya saya di Tri ID saya sangat bersyukur. Kendati memang banyak suka dan dukanya, tapi kalau mau dihitung-hitung sukanya, mau dihitung-hitung sukacitanya, Tri ID ini luar biasa. Meninggal itu adalah salah satu kepastian yang tidak bisa satu orang pun bisa lewati, ya kan? Nah, saat saya menjalankan bisnis ini, di awal saya menjalankan bisnis ini, salah satunya gini, teman-teman yang ibu rumah tangga atau mungkin juga para bapak rumah tangga yang menonton live FB ini, gini, kalau kita menjalankan bisnis, nomor 1 itu adalah mintalah restu sama pasanganmu, itu saja dulu. Karena pertama kali saya jalankan bisnis ini, nomor 1 adalah saya minta restu dari suami waktu itu. Memang suami sih tidak melarang, tapi boleh juga mau bilang merestui juga tidak, tapi tidak melarang. Nomor 1 ini dia, yang penting suami atau pasangan itu tidak melarang kita menjalankan bisnis ini. Karena kalau dia larang, pasti kita sudah ada pertentangan setiap kali kita keluar rumah. Tetapi saat kita pamit atau minta izin untuk menjalankan bisnis ini, mending minimal dia kasih restu lah, kendati dia tidak mendukung 100%. Di awal-awal saya jalankan bisnis ini, suami saya masih sering mengatakan kepada saya saat dia antar pergi prospek di tempat yang jauh dari rumah, dia selalu bilang sama saya di mobil, "Mak, jujur, saya malu lihat Mama. Kalau Mama pergi prospek-prospek orang seperti ini." Saya katakan, "Papa tidak usah khawatir, saya tidak nipu-nipu, saya tidak bodohin orang. Perusahaan ini perusahaan luar biasa. Yang penting Papa mau antar." Itu saja yang saya minta waktu itu. Nah, dengan dia mengantar, kendati mungkin 100% dia tidak bisa prospek, dia tidak bisa membantuin saya presentasi di mana-mana, mengantar tok.
itu juga sudah sangat syukur dan itu sudah diberkati lah, boleh saya katakan seperti itu. Jadi nomor satu adalah mintalah restu sama pasangan, yang paling penting. Karena suami, karena pasangan merestui kita, maka kita punya kerjaan, kita juga sebagai istri, kita punya semangat, punya kekuatan yang luar biasa kalau ada support dari pasangan kita. Maka saya kerjakan bisnis ini memang di awal-awal, boleh saya katakan gila-gilaan, sampai telat-telat pulang jam 1 malam, sampai larut-larut malam kita pulang di rumah mengerjakan bisnis ini. Nah, saya bersyukur sebelum suami saya meninggalkan saya dan anak-anak, saya sudah punya fondasi yang kuat di bisnis 3i Network. Saya sudah 2 tahun di 3i Network. Dan saat suami saya meninggalkan saya dan anak-anak, saya sudah posisi Gold Agency. Nah, di posisi Gold Agency ini, tentu kehidupan kami sudah sangat layak lah. Di saat ini saya katakan kenapa saat suami meninggalkan saya dengan anak-anak, benar-benar saya selalu mengatakan rencana Tuhan adalah luar biasa. Dia sudah merencanakan jauh-jauh sebelumnya, 2 tahun sebelum almarhum meninggalkan saya dan anak-anak, saya sudah dipertemukan dengan 3i Network ini, di mana 3i Network ini bagi saya adalah jawaban dari doa-doa saya saat saya kesulitan keuangan di kurang lebih sampai di awal tahun 2011, 2012, 2000 sampai 2014 saya ketemu dengan 3i Network ini. Jadi saya mengerjakan bisnis ini dengan sangat semangat karena dukungan dari suami. Kendati suami tidak tahu prospek, cuma ngantar-ngantar doang. Nah, di 2016 itu saya bulan Juni saya naik posisi Gold Agency. 3 bulan saya di posisi Gold Agency, di bulan Oktober saya ingat persis Bu Esther dan tidak pernah saya lupa tanggal 4 Oktober suami meninggalkan saya dan anak-anak. Ya tentu memang keadaan ini sangat sulit bagi kami. Saat suami saya meninggalkan saya dengan anak-anak, waktu itu memang tidak ada pikiran-pikiran tentang bisnis atau tentang apa, tapi dalam hati saya begitu kita punya duka, kita punya kesulitan luar biasa, menghapus semua kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kami alami. Kurang lebih saya rasakan seperti itu. Hanya duka yang tidak ada putus-putusnya saat itu. Nah, duka itu harus lewat. Badai pasti berlalu. Yes. Badai pasti berlalu. Duka pasti berlalu. Ada anak-anak. Kita masih bisa hidup. Ini yang paling penting. Orang yang hidup ini sebenarnya yang akan mengalami 1001 perasaan, yang kesulitan hidup, ya kesulitan yang perasaan, kesulitan kehilangan, itu tidak bisa tergantikan dengan barang apapun. Kendati kita hari-hari 24 jam kalau mall itu buka, kita di mall pun juga itu tidak bisa hilang dari pikiran kita. Tapi satu hal, di bisnis 3i Network ini bagi saya, untuk dari sisi keuangan, dari sisi kesulitan hidup, minimal itu sudah sangat teratasi dengan bisnis ini. Dan itu adalah satu-satunya kesulitan yang berkepanjangan jika itu tidak dipersiapkan. Jika itu tidak ada, jika tidak ada 3i Network di hidup saya, Bu Esther hari ini mungkin tersenyum pun saya sudah lupa. Tapi dengan 3i Network, hidup saya masih terus bersinar, masih terus bisa memberkati orang lain, masih bisa terus memberi inspirasi bagi orang lain. Dalam kesulitan saya seperti saat itu kalau saya rasanya juga sudah lebih baik mati aja. Tapi hari ini betul-betul saya hanya bersyukur Tuhan, terima kasih sudah merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang betul-betul kematian semua pasti dialami orang. Buatlah kehidupan kita betul-betul saya rasakan seperti pelangi sehabis hujan, sehabis badai, yang betul-betul Tuhan memberikan saya kekuatan, memberikan saya berkat. Dan juga saat jujur saat saya setelah suami saya meninggal, 3 bulan setelah suami saya meninggal, dari bulan Oktober Bapak meninggal,
bulan Desember itu saya naik posisi platinum agensi. Padahal Wah, 3 bulan setelah almarhum meninggal itu boleh saya katakan kegiatan saya hampir tidak terlalu banyak ya, masih 40 hari masih sangat berduka, 2 bulan pun sangat berduka. Presentasi pun saya bicara di depan orang masih penuh dengan air mata. Tapi luar biasa bisnis 3i Network ini 3 bulan setelah almarhum meninggal saya naik di posisi platinum agency. Bisnis apa? Pekerjaan apa? Saat kita tidak kerjakan, saat kita lagi dalam kesusahan, saat kita dalam duka, tapi malah Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa. Seperti hadiah, seperti sesuatu yang pokoknya luar biasa deh. Kalau mau dibilang seperti pengganti suami saat itu yang sudah tidak ada, inilah bisnis 3i Network ini Tuhan sudah siapkan buat saya untuk menggantikan suamiku yang sekarang ini sudah tidak ada. Jadi dengan 3i Network saya rasa papa masih ada terus. Apalagi ID bisnisnya yang diwariskan ke anak-anak dengan ke saya yang sampai hari ini kami masih terima setiap tanggal 15 bulan berjalan. Ini juga luar biasa. Bisnis diwariskan ke ahli waris. Kalau santunan jiwa, wah itu wajar semua orang bisa punya warisan, bisa punya santunan jiwa yang cukup, tapi dari sistem bisnis 3i Network ini yang bulan ke bulan ini kita terima dan luar biasa banget ya Bu Esther. Ya. Iya, ini yang sangat-sangat luar biasa dari bisnis kita. Orangnya sudah tidak ada, lalu tapi hari ini masih punya tanggung jawab, masih bisa memberikan hal yang istimewa buat anak-anak, buat saya pribadi yang nilainya luar biasa bagi kami. Dahsyat banget Bu. Luar biasa ya. Jadi istilah yang biasanya Ibu selalu bilang kalau orang meninggal ya, orang sudah meninggal dan masih tetap menafkahi orang yang hidup, itu sesuatu yang hebat sekali ya. Iya Bu Esther. Ya, baik. Itu luar biasa. Baik, luar biasa Bu Serafina ya. Jadi ini memang kisah yang selalu hidup ya. Bukan saja buat Bu Serafina tapi juga buat saya pribadi dan juga untuk semua agen-agen 3i ini adalah sebuah kesaksian hidup yang menyentuh dan juga ya bisa kita ceritakan kepada banyak orang bahwa ini ya real gitu. Dari real 3i ini ya ini gitu. Jadi kita nggak perlu menyesali mungkin hal-hal yang sudah berlalu, tapi hidup itu kita harus move on ya. Karena hidup itu akan terus berjalan. Kalau kita diam di tempat ya mau sampai kapan ya mau nggak mau, kan nggak ada pilihan kita mati gitu. Mau nggak mau kita harus tetap berusaha untuk terus tersenyum dan optimis dengan hidup ini, berjuang terus sampai justru perjuangan kita itu membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Baik, tanpa disadari Bu Serafina ini sudah di jam 3 dan untuk penutupannya saya minta kesediaan Bu Serafina untuk memberikan closing statement yang menurut Ibu yang perlu disampaikan kepada semua nasabah dan juga agen 3i Network. Silakan Bu. Oke. Baik Bu Esther, mengerjakan bisnis ini kuncinya bagi saya adalah tekun. Mengerjakan bisnis 3i Network ini kuncinya ada tekun. Tidak perlu hebat-hebat amat. Yang penting tekun. Saya mengerjakan bisnis ini di awal tahun 2014 kemarin. Saya tidak punya kehebatan. Saya hanya tekun menjalankan dan ketekunan ini yang membuahkan hasil. Tekunlah menjalankan bisnis ini. Setiap hari harus ada waktu untuk 3i Network. Halo Bu Vina. Ya, luar biasa. Sobat 3i Network. Bersama 3i Network pokoknya luar biasa deh. Pasti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa yang tidak pernah saya impikan. Justru boleh saya katakan apa yang saya minta di dalam doa-doa saya justru lebih dari yang saya minta. Kalau kita menjalani bisnis ini dengan tekun. Ini Bu Esther. Ya, baik Bu Serafina. Jadi ini sesuatu closing statement yang sangat luar biasa sekali, yang menginspirasi. Nggak perlu hebat, tapi yang penting tekun ya.
seperti kura-kura, jalan aja terus gitu ya. Kalau kura-kura saya dengar, kalau saya ingat kembali cerita rakyat dulu waktu masih kecil, kura-kura sama kelinci ya, lomba lari ya, kelinci dengan hebatnya loncat sana loncat itu, kura-kura kamu pasti kalah ya. Tapi di happy ending ya, di ending dari cerita ini justru justru kura-kura ini yang mencapai garis finish dan menjadi pemenang ya. Jadi nggak perlu hebat banget, yang penting mau dan yang penting ya kerjakan ya setiap hari apa yang bisa kita kerjakan dengan tekun. Dahsyat, luar biasa Bu Serafina. Ya, jadi terima kasih untuk testimoni siang ini tanpa disengaja dan juga tidak disetting-setting, tapi ini terjadi begitu saja dan semoga menginspirasi semua yang menonton siang ini dan jangan lupa untuk mengikuti ya semua support yang diberikan oleh perusahaan, yaitu mengikuti informasi The Real 3i Networks yang ada di Facebook, di YouTube, Instagram, banyak sekali hal-hal yang di-sharingkan di sana, itu bisa memberikan kita motivasi dan semangat bagi kita dan juga tim kita semuanya. Salam sukses luar biasa, saya Esther Paulus bersama dengan semua kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa mencuci tangan dan jangan kemana-mana. Dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Serafina, Pak Sandy Pramana yang sudah membawakan presentasi dan selamat siang.